Anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah yang sudah sepantasnya kita wajib mensyukuri semua nikmat dan menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulnya. Salawat dan salam semoga selalu tersurat, selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut, termasuk insyaallah kita, keluarga kita, hadirin yang hadir pada Jumat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh hadirin untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang murni, yang tidak dicampur adukan dengan kemusyrikan, meskipun itu berbalut kebudayaan, tradisi, maupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar kita yang dipraktekkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Apalagi kemarin tanggal 25 Desember, hari ini satu hari setelah tanggal 25 Desember, ada sebagian dari kita, ada seorang tokoh yang mengatakan, mari kita kembali kepada ayat-ayat konstitusi dan meninggalkan ayat-ayat suci. Satu statement ini jelas menyesatkan bagi kita, karena ayat konstitusi itu dibuat oleh manusia, sementara ayat-ayat suci diciptakan oleh Allah, dan manusia hanya sebagian kecil dari makhluk Allah. Kalau kita mau berdebat tentang tanggal 25 Desember, tidak akan pernah ada habisnya. Pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Yang khotib maksud adalah mengucapkan selamat Natal. Satu pihak mengatakan bahwa ini kan muamalah, hanya sekedar hubungan sesama masyarakat, sesama manusia. Sementara di pihak lain mengatakan tidak segampang atau semudah itu. Karena kalau kita ikut mengucapkan, pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa kita mengiyakan atau meyakini kepercayaan mereka bahwa di situ Isa yang disebut sebagai Yesus itu dijadikan sebagai Tuhan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hal ini sesungguhnya tujuannya adalah untuk mengkaburkan, mencampur adukkan, bahkan akhirnya melemahkan akidah Islam. Pelemahan akidah Islam itu sesungguhnya sudah dimulai sejak sekian ratus tahun yang lalu, bahkan sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kita kenal bagaimana penjajah Belanda dulu kewalahan dengan terjadinya Perang Diponegoro yang dikenal dengan Perang Jawa 1805 sampai 1830. Tidak lama
seorang Diponegoro, seorang tokoh Islam, akhirnya dijebak kemudian ditawan. Yang kedua, perang yang cukup merepotkan Belanda adalah kita mengenalnya dengan perang Padri. Di situ tokoh Tuanku Imam Bonjol. Perang kurang lebih berlangsung sekitar 30 tahun. Namun perang Padri itu adalah perang di antara masyarakat Sumatera Barat sendiri. Artinya di satu pihak dari kaum Padri melawan kaum adat. Kaum Padri menginginkan mensterilkan adat kebiasaan yang ada di masyarakat yang bercampur dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, dalam perang Padri ini pemerintah penjajah Belanda tidak banyak terlalu terlibat untuk mencampuri urusan dalam perang Padri ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kita kenal dengan perang Aceh. Aceh yang mungkin sudah kita lupakan karena sejak 1873 sampai 1904. Baru di 2004 kita kembali mengenal Aceh karena ada tsunami. Dan beberapa hari ini kemudian kita mengenang kembali Aceh yang disebut dengan Serambi Mekah mengalami musibah yang sangat luar biasa. Ada apa? Justru bagian dari negara kita yang mendapat sebutan Serambi Mekah mendapat cobaan yang bertubi-tubi. Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata budaya dan kultur Aceh itu sangat kuat dalam memegang akidah Islam. Oleh karena itu, dalam perang Aceh yang kemudian dikenal juga dengan perang Belanda atau perang kafir, ini betul-betul masyarakat Aceh yang mungkin 99, hampir 100%, mungkin 100% beragama Islam, ini sangat sulit untuk ditaklukkan, ditundukkan. Karena kalau Hasanuddin itu bisa dibenturkan dengan Arupalaka. Mana yang pro dengan penjajah, mana yang melawan penjajah. Tetapi di Aceh ini sangat berbeda. Perang itu lebih dari 34 tahun. Kita kenal tokoh perang Aceh itu adalah Teuku Umar dan Panglima Polim. Sampai begitu panjang dan biaya sangat besar yang dikeluarkan oleh pemerintah penjajah pada waktu itu. Oleh karena itu, kemudian pemerintah penjajah Belanda melihat bahwa Aceh itu hanya bisa dikalahkan, ditundukkan melalui orang-orang atau dilemahkan secara akidah. Oleh karena itu ada seorang Belanda bernama Christian Snoek Hurukrunya. Dia ini mahasiswa di Universitas Leiden, Den Haag, Nederland. Kemudian belajar tentang bagaimana agama Islam, menjadi seorang misionaris, kemudian berubah nama menjadi Syekh Abdul Ghaffar atau Abdul Nasser. Sehingga dengan nama Islam ini masyarakat Aceh mengira bahwa dia betul-betul seorang Islam. Bahkan pada tahun 1885 seorang doktor yang kemudian menjadi profesor guru besar di Universitas Leiden ini bisa menembus blokade Arab Saudi dan masuk ke Makkah Madinah dan menjalankan ibadah haji. 1885 dia melaksanakan ibadah haji. Belajar di Mekah, belajar di Madinah, kemudian belajar bahasa Arab. Dia ini fasih bahasa Belanda, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Plus bahasa-bahasa lokal yang digunakan untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam. Hadirin dirahmati Allah, dengan berbekal kemampuan ini, Snoek Hurukrunya berhasil masuk Makkah dan Madinah.
dengan mengaku sebagai seorang yang beragama Islam dengan nama Islam Abdul Ghaffar, karena di Makkah dan Madinah ini tidak ada orang yang bisa masuk kecuali orang yang beragama Islam. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, kalau kemudian nanti mendapat kesempatan pergi ke Arab Saudi, jangan heran kalau kemudian, loh ini Jeddah, loh ini Riyadh, kenapa banyak orang tidak beragama Islam, kenapa banyak orang tidak memakai jilbab, kenapa banyak wanita memakai pakaian-pakaian yang seksi? Karena hanya di Makkah dan Madinah itulah penjagaan paling kuat terhadap akidah Islam. Tetapi kalau ketika sudah masuk ke Jeddah, apalagi di tepi-tepi Laut Merah itu sudah banyak berdiri kafe-kafe, ya layaknya dengan kota besar seperti di Riyadh. Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata kalau kita mau melihat Islam liberal yang beberapa tahun terakhir ini baru kita kenal, ternyata pada tahun-tahun 1800 itu Islam liberal itu sudah ditokohi, dikembangkan oleh seorang Dr. Snok Horglenya. Dia bisa masuk Islam, menjalankan ibadah haji, tetapi karena niatnya memang tidak untuk tulus mempelajari agama Islam, maka sampai mati pun dia tetap tidak mendapatkan hidayah dari Allah untuk menjadi orang Islam yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, berkaitan dengan bagaimana orang-orang khususnya misionaris di luar Islam untuk melemahkan Islam, jawaban kita sebagai seorang muslim sudah cukup jelas. Ada Al-Ikhlas, kemudian ada Al-Kafirun. Ketika berkaitan dengan muamalah boleh kita diizinkan, tetapi ketika sudah masuk ke dalam akidah, maka hati-hati. Ada yang berpendapat bahwa toh ini hanya sekedar ucapan, hanya sekedar kalimat. Hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan kalimat. Bapak-bapak, para pemuda yang kemudian mempunyai istri, itu juga hanya sekedar kalimat. Kalau sebelumnya kita haram menyentuh wanita itu, tapi setelah di depan penghulu kita mengucapkan ijab dan qabul, saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin dibayar tunai. Setelah itu maka halallah hubungan kita yang sebelumnya haram. Oleh karena itu jangan terjebak dengan sebuah toh hanya sebuah kata-kata atau kalimat, karena kalimat itu amat sangat penting dan itu akan mencederai, bisa mencederai. Itulah bedanya Islam dengan ajaran yang lain. Banyak ajarannya yang mirip-mirip tentang bagaimana memberikan kasih sayang, bagaimana berhubungan sosial. Tetapi soal akidah, maka kita harus berani menjawab bahwa kita sudah dibekali dengan Qul huwallahu ahad Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah itu tidak berputra dan tidak diputrakan. Ketika kemudian ada rame-rame ajakan untuk merayakan hari raya, maka jawaban kita sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Ini cara kita membentengi diri kita supaya kita tidak terjebak hanya kita disuguhi argumen toh ini hanya sebuah kalimat, toh ini hanya kami katakan untuk menjaga hubungan antara teman, antara tetangga. Khotib selalu mengatakan kepada teman-teman Nasrani, mohon maaf ya, meskipun kamu sedang merayakan Natal, tapi saya tidak bisa mengucapkan, karena itu akan mencederai akidah kami. Tetapi hubungan kita secara muamalah tetap baik-baik saja dan saya menghormati. Dan jawaban mereka juga oke, nggak apa-apa. Saya bisa
memahami bagaimana tentang kepercayaanmu. Dan sudah puluhan tahun tidak terjadi apa-apa. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu, mari di ending dari kehidupan kita, umat Muhammad ini yang cukup panjang dibandingkan dengan umat-umat yang lain, namun kehidupan di zaman Rasulullah ini boleh dikatakan sangat mengkhawatirkan. Kalau di zaman nabi-nabi sebelumnya, sebuah pelanggaran, sebuah kejahatan itu hanya terjadi pada satu kelompok, satu kaum, dan satu nabi. Bagaimana Sodom Gomorrah, bagaimana kaum laki-laki yang mencintai laki-laki, itu hanya ada di kaum Lot. Bagaimana manusia menyembah harta, sehingga hartanya amat sangat banyak, itu hanya pada di zaman Nabi Musa. Ada Fir'aun, ada Haman, dan ada Korun. Tetapi di zaman Muhammad ini, Sodom Gomorrah terjadi, penyembahan terhadap harta terjadi, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang lain juga terjadi. Oleh karena itu, ada sebuah pesan, ketika kita lebih banyak melakukan kesalahan, ketika kita lebih banyak dosa, mana yang lebih ideal, mana yang lebih utama, memuji Allah atau memohon ampun kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita perbanyak untuk melakukan istighfar. Istighfar ketika kita lebih banyak dosa, itu lebih utama daripada kalimat yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, tetap kita harus optimis bahwa kita akan menghadapi akhir yang baik yang disebut dengan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arina istiba'ah wa arinal batila batila wa isminallah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.